Lantas abang tahu semua tuh, abang pasti ngintip rekening saya. Nah, itu. Abang dapat Saya apa, Bang? pernah ngintip. Abang Robintan Sulaiman. Ternyata di situ utangnya banyak. Astagfirullah. Sorry. Hari ini hari yang istimewa. Kita kedatangan tamu ya. Beliau teman sekaligus sahabat dan juga banyak menginspirasi saya khususnya dalam penegakan hukum. Bang Satria, apa kabar, Bang? Baik. Wah, Luar biasa. itu yang penting ya, Bang ya. Ya. Mantap, Abang sudah datang ke sini, Bang. Kami terima kasih bersama kru kami juga sangat berbahagia, Bang, karena bisa ketemu Abang ya. Dan beliau ini nama lengkapnya adalah Satria Firdaus Maseo. Firdaus itu kayak Taman Eden aja, Bang. Betul, siapa yang ngasih itu, Bang? Orang tua ketika saya tanya, Ya. Papi kenapa kok diberi nama Firdaus? Satria Firdaus? Saya panggilan rumah itu Ferry. Ferry ya. Fer, kenapa Papi berikan nama Satria Firdaus Maseo? Kamu Papi inginkan jadi pendeta. Oh, begitu, Bang ya. Jadi, Kok jadi polisi? Jadi Satria di Taman Firdaus. Firdaus. Kenapa Iya. jadi polisi? Nah itu, Itu nyasar. ternyata Nyasar. jadi polisi sama-sama pelayan. Oh, sama. Betul, Bang. Ya, Sama aja, Bang. beliau ini lahir di Sulawesi bukan, tapi dia lahir di Surabaya ya. Masih muda ya, kurang lebih 61 tahun yang lalu lah, 61 kurang lebih masih muda kan. Bang Satria ini di kepolisian pangkat terakhir yang beliau capai adalah Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan. Begitu ya, Bang ya? Betul ya, Bang ya? Beliau ini adalah sosok yang menurut saya agak unik ya, karena beliau selain berkarya di kepolisian juga berkarya di luar kepolisian, ada beberapa tempat antara lain di Bakamla dan PPATK. Pertama, Abang pernah jadi Kapolres, Bang ya? Di Salatiga, Bang ya? Ya. Salatiga itu dekat ini, Bang, Sragen ya? Dekat Jawa Tengah, Bang ya? Dekat Jogja lah, Magelang. Jogja, Magelang ya, Bang ya? Itu. Terus Abang juga pernah menjadi, ini yang saya dengar, Bang, dulu saya tahu Abang itu dulu pernah menjadi kepala Satgas apa itu? Elektrologi gitu, kalau Ya. tidak salah, Bang ya? Betul. Abang jabatannya kalau tidak salah jadi kepala unit, Bang ya? Unit Direktorat Perbankan ya? Tipiter, Bang ya? Ya. Ekonomi Korserse, dulu Korserse, Bang ya? Korserse. Ya, Korserse dulu, Korserse direkturnya Brigjen dulu waktu salah itu. Zaman kapan tuh, Bang? Udah lama sekali, Bang. Ya. Terus Abang juga pernah menjadi Direktur Kerjasama PPATK, Bang ya? Ya. Lantas Abang juga berkarya di luar kepolisian itu sebelum itu Abang sebelum keluar dari kepolisian kalau nggak salah Abang jadi Wakil Direktur Pol Air Mabes Polri, Bang ya? Yes. Yang kantornya ada di mana, Bang? Tanjung Priok itu, Bang. Ya. Nah, itu pelabuhan itu. Terus Abang kalau nggak salah posisi puncaknya itu Abang ada di Deputi, Bang ya? Ya. Deputi Kebijakan Strategis Bakamla. Wah, menarik banget ini, Bang. Ya, di samping itu Abang memiliki, kalau saya sebut ini mungkin 2 hari 2 malam nggak selesai, Bang. Abang khusus ini khusus, tapi Abang pernah khusus laut, Bang ya? Mengenai maritim di Australia, Bang ya? Nah, Bang, apa yang Abang terkesan? Karena Pol Air ini kan hal yang menarik bagi kami, Bang. Silakan, Bang. Oke, Pak Robintan. Sebelum saya masuk ke sana, saya mau cerita dulu karir saya ya. Ya, Bang. Saya itu mengemban karir Pancasila. Abang tahu gambar-gambar Pancasila itu? Ada bintang, ada Kapas. banteng, ada kapas, ada rantai. Ya. Awal Letnan 2 sampai Kapten, saya memegang tanduk banteng. Artinya robot sana, tanduk sini, tapi jangan salah tanduk. Nah, itu. Itu, Bang ya. Iya. Ngeri kali, Bang. Wah, Aduh. Ya, terus, Bang. tapi ini Hmm. sebagai gambaran saja. Ya, Bang. Saya dapat ini ketika kursus sospol dari senior-senior Angkatan Darat yang banyak sekali memberikan petua-petua gitu. Iya, Bang. Kemudian setelah kita mau menjelang mayor, kita harus pegang pohon beringin. Nah, artinya berlindung. Nah, berlindung, jangan sampai kita salah jalan, ya. Bukan berarti berlindung di Golkar, bukan, ya. Iya, Bang. Ketika kita naik mayor, kita pegang rantai. Artinya kita harus bersatu dengan kawan-kawan, baik dari SD, SMP, mayo, sampai AKBP, iya. Kombes, ya. kita rangkum. Alumni kita rangkum satu rantai jadi satu ikatan karena akan naik bersama-sama.
menjelang naik bintang, ini sampai kombes ini kan, kita harus pegang bintang, banyak sembahyang di situ, berlutut untuk mengucap syukur untuk meraih bintang. Iya, Bang. Ketika bintang dicapai, kita harus pegang padi dan kapas. Sekarang kita padi dan kapas, artinya bersosial, Pak. Keadilan sosial. Itulah menjelang kita mati. Benar sekali, Begitu, Bang. Bang. Mantap Ya. sekali ya. Saya ini bingung ya, abang ini kelahiran Surabaya tapi torang semua bersaudara nih. Minahasa nih abang ini. Iya. Asal saya lihat dari Masio tuh Minahasa kan, Bang? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, Bang. Iya. Jadi saya pikir ini abang ini benar-benar Pancasilais ini sekarang. Iya. Nah, abang Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Abang cerita deh. Nah, abang mungkin dari awal dari polisi dulu, Bang ya. Iya. Abang apa yang terkesan waktu abang di Polair? Nah, sekarang saya masuk pada tugas, ya. Waktu di Polair, Bang ya. Ya, Oke. sebelum masuk Polair, memang saya dibekali ilmu tentang kelautan. Saya mengikuti kursus di Australia mengenai hukum laut dan teknis-teknis lainnya. Tapi sebelum itu saya sudah dibekali dengan ilmu keresersian, ya, ilmu kepolisian di bidang reserse, ya. Jadi bekal teknik dan taktik CRC itu ternyata bermanfaat di Polair, sehingga selama saya menjabat 3 tahun di Polair, banyak tangkapan yang sangat signifikan itu ketika kita menangkap 3 kapal Thailand di perairan Banda Maluku, ya. Di situ, wah, bertonton ikan yang kita sita, Bang ya. ya, sita, dan tersangka dari Thailand juga kita proses sampai selesai di pengadilan. Kemudian juga pernah abang juga kita mintakan second opinion, Iya, ya. betul, Bang. Karena abang kita tahu paham mengenai hukum maritim. hukum maritim. Iya, betul. Nah, ini sehingga kasus-kasus yang banyak itu banyak kita minta bantuan ke abang, Iya, untuk betul, proses ke pengadilan. Ya betul, Bang. Jadi saya teringat nih, Bang. Jadi banyak sekali teman-teman saya di Polair itu ya, yang sekarang menjabat direktur Polair sekarang, yang sekarang ini, Iya. itu teman saya, Bang. Teman baik adik saya itu. Jadi siapa lagi banyak tuh dulu Pak Mustami Manaf ya, kalau nggak salah juga beliau juga di Polair. Banyak mereka minta dari Polair macam-macam, Bang. Ya, saya terkesan sekali, Bang. Karena kan Polair ini kan salah satu bentuk wujud daripada kewajantahan ataupun realisasi dari tugas kepolisian untuk menjaga keamanan, Bang. Kita kalau nggak salah 200 mil, Bang ya. Iya. 200 mil ke bawah ke kita, Bang ya. Laut teritorial. Iya, kita itu ya. Di luar itu baru nanti ada ZTE, baru nanti internasional kan. Itu tugasnya Ya. Angkatan Laut, Bang ya. Sinergitas. Tugas Polair khusus hanya perairan teritorial saja. Nah, iya betul. Setelah saya di Bakamla Baru tahu, Bang ya. ternyata Dulu kan, Bang, luas sekali. abang jangan ngomong dulu tuh, Bakamla ini khusus ini, Bang. Karena saya akan tanya abang nih, ya gitu. Saya nangkep nih, Bang, jadi pengalaman abang ini membuat kita melek nih bahwa ternyata, Bang, nilai dari kekayaan kita yang di laut itu luar biasa, Bang ya. Abang sampai bisa Luar tangkap biasa. itu. Sekarang ini udah lagi marak, Bang, karena ikan yang sekarang tangkap itu. Tapi menurut saya, Bang, apa yang sudah abang lakukan itu merupakan tonggak sejarah, Bang. Itu luar biasa, Bang. Nah, ini yang menarik, Bang. Ketika abang ini kan kalau nggak salah lompat juga dari Polair, dari polisi lompat keluar jadi PPATK, Bang. Iya. Nah, kalau nggak salah abang menjabat jadi, kalau nggak salah abang pejabat pertama, Bang, ya, dari kepolisian yang di PPATK, Bang ya. Jadi saya koreksi sedikit. Ya. Jadi sebelum di Polair, saya di Bareskrim, kemudian ke PPATK. Nah, PPATK. Polisi pertama di PPATK saya. Oh, Kalau jadi- mau dicatat sejarah ya. Iya. Tapi saya bukan pembuat sejarah, tapi sejarah lah yang membentuk saya. Iya, betul. Jadi abang ini kalau tidak salah jadi direktur apa, Bang? Kerjasama PPATK, Bang ya. Ya, berarti saya juga kaget nih. Ya, Abang ngintip. kita merintis kerjasama dengan seluruh lembaga terkait di dalam negeri dan di luar negeri. Ya, Jadi disinilah banyak saya ke luar negeri. Oh gitu, Bang ya, banyak kerjasama kan, Bang ya. Nah, jadi saya juga
baru kaget. Pantas abang tahu semua tuh, abang pasti ngintip rekening saya. Bang, ya? Nah, itu. Abang dapat Saya apa, Bang? pernah ngintip abang Robintan Sulaiman. Ternyata di situ utangnya banyak. Astagfirullah. Sorry. Abang bukan Asia, abang. Aduh. Itu memang tugasnya gitu bang ya. Jadi ada transaksi yang Ya. mencurigakan ya. Ya. Itu tugas PPATK kan bang ya. PPATK. Ada yang terkesan bang, yang waktu itu abang lakukan tugas itu? Ya, terkesannya memang ketika merintis pertama di PPATK, memang PPATK itu visinya adalah pencegahan tindak pidana. Preventif bang Iya. ya. Pencucian uang mungkin bang ya, money laundering bang ya. Ya, ketika itu undang-undangnya Undang-Undang Nomor 15 2002, kemudian dirubah Undang-Undang 25 tahun 2003, itu memang dominan polisi ya. Karena sebagai satu-satunya penyidik pada saat itu Polri. Nah, disitulah ya semua instansi pemerintah kita monitor transaksinya seperti apa, pejabatnya seperti apa, ya siapa yang di luar inilah penghasilannya kok melebihi. Oh, profiling bang ya? Profiling kali ya, ya bang. Identifisir. Memang ya saya berhadapan dengan ya lembaga-lembaga termasuk lembaga saya. Oh gitu ya bang Ya, tapi semua sudah clear ya. Abang pernah ingat dulu mungkin ada rekening gendut ya. Oh ya bang, betul. Ya, tapi sudah selesai sekarang. Ya sudah clear. Nah, itu yang terkesan. Dan sekarang PPATK sudah lebih maju ya. Karena ada undang-undang baru nomor 8 2010 Betul, ya. ya. Nah, saya sudah tidak mengikuti tapi syukur dari PPATK tiap ulang tahun saya diundang. Begitu bang ya. Tapi berarti bang PPATK ini memegang peranan strategis bang dalam penegakan hukum. Sangat strategis. Khusus untuk money laundering bang ya. TPPO, Money bang, ya? laundering. Jadi tahu bang ya. Follow the money. Follow the money, kita Oh, ngikuti iya. transaksi Ya. ya dulu rame-ramenya teroris kan. Ya, itu. Transaksi yang mencurigakan lah bang ya. Jadi PPATK itu menotifikasi kepada penegak hukum, ini ada yang curigai, ini gini. Intinya kayak gitu bang ya. Menarik bang. Waduh, ini abang ternyata abang di PPATK. Pantas abang tahu utang saya bang ya. Tapi abang nggak tahu kan, saya punya piutang nggak tahu. Soalnya abang nggak bagi-bagi. Nggak bagi-bagi. Nah bang, setelah itu bang, kan abang kan duduk di kepemerintahan bang ya, ASN bang ya. Abang kalau nggak salah duduk di Deputi Kebijakan Strategis Bakamla bang. Bakamla itu memiliki nilai yang sangat strategis. Abang kan kemarin waktu di Pol Air cuma lihat 200 mil. Sekarang abang terbuka bang, semua. Kata orang Manado semua terbuka job. Jadi abang punya wawasan terbuka. Terus apa yang sangat terkesan, karena abang deputi loh bang, abang ini sangat strategis jabatan itu bang. Kalau nggak salah itu bintang 2 bang ya? Bintang 2 bang ya, jabatan strategis bang. Abang bisa cerita abang berbagi-bagi dengan, mungkin ini buat pengalaman adik-adik kan, siapa tahu kan apa yang dapat abang sampaikan, silakan bang. Jadi yang terkesan selama saya berada di lingkungan tadinya Bakor Kamla, kemudian menjadi Bakamla. Tahun 72 kan sudah ada Bakor Kamla. Ya, kemudian berubah lagi menjadi Bakamla tahun 2014 ya, dengan terbitnya Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Nah, disitulah saya agak berperan, ya kan? Karena saya ditunjuk sebagai ketua Pokja, kelompok kerja. Buat undang-undang bang? Ya. Mantap sekali bang. Tapi khusus ke Bakamlaannya. Iya. Itu abang boleh sampaikan bang? Apa bang? Poinnya bang? Kita kerjasama dengan pojak dari Menteri Kelautan ya di sana. Nah, kita melakukan
seminar-seminar, diskusi-diskusi sampai pada puncak disahkannya undang-undang tersebut. Nah, di bab agak terakhir itu masuklah Bakamla di situ, ya. Bagaimana Bakamla secara de jure de facto lah, ya, bahwa Bakamla diperankan. Nah, yang menarik di sini ketika saya mengikuti pertemuan internasional baik di Asia maupun di luar Asia, khususnya di Asia Tenggara ya, Southeast Asia. iya, sebuah kepala Bakamla di negara ASEAN ini bintang 4. Oh, full general. Dia full jenderal. Oh. Tapi di Indonesia yang punya laut besar 3-star general. bintang 3. Nah, kadangkala dalam meeting itu kepala Bakamla kita ya agak segan-segan sedikit karena berhadapan dengan bintang 4 semua. Nah, ya agak menarik di Filipina. Filipina itu Kabakamlanya, kepala Coast Guard-nya lah, itu bintang 4. Dia bersama dengan kepala polisi bintang 4. Sementara kepala staf angkatan lainnya itu bintang 3. Ya, tadinya secara strategis kita akan mengarah ke sana, ya. Kita punya laut yang sangat besar. 2/3 Bang? Iya. 2/3 wilayah kita laut Bang. Masa Bakamla hanya bintang 3 saja. Itu aja. Kalau memang kita akan ingin menjadi poros maritim dunia, gitu kan. Oh, jadi tapi artinya ada peningkatan. ada peningkatan. Tapi mungkin sekarang masih dalam perintisan. Terima kasih kepada Pak Presiden, Pak Jokowi, yang sudah mencanangkan Indonesia akan menjadi poros maritim dunia. Itu kerja besar Bang. visi yang sangat Kerja besar. mantap lah dari Presiden, sehingga dunia menyorot Indonesia gitu. Ya. Jadi itulah yang paling terkesan saya merintis undang-undang itu sebagai Pokja, kepala Pokja di Bakamla, dan mengonsep juga bersama Kumham ya, PP 178 14 tentang pelaksanaan tugas Bakamla. Itu sangat bersejarah buat saya. Itu aja sih. Strategis Bang ya, sangat strategis sekali Bang ya. Kalau menurut Abang Bakamla ini akan menjadi perhatian dunia kan Bang? Karena, ya, sangat. Ya, karena kan ini akan jadi poros maritim tadi ya kata Abang tadi Bang ya. Nah terus Bang, kalau itu kan Bakamla itu kan ngurus pertahanan Bang. Apa pertahanan atau keamanan Bang? Memelihara keamanan dan keselamatan pelayaran. Keselamatan pelayaran. Oh, jadi itu keselamatan pelayaran di bawah kita Bang. Jadi berarti kita memberikan izin juga Bang kepada satuan bawah itu untuk memberikan izin keamanan, koordinasi. Koordinasi. Ya, karena tugas Bakamla kan itu mengkoordinasikan patroli ya. Patroli keamanan dan keselamatan. Baik dari angkatan laut, angkatan semua instansi terkait lah yang punya armada di laut. Ya, dari angkatan laut, polair, perhubungan, terus stakeholders lah, stakeholders semua Bang ya. Terkait ada 9 kalau nggak salah. Berarti Abang ini luar biasa Bang. Ya. Oke, jadi pengalamannya di khususnya laut ya Bang ya. Jadi keamanan laut ya. Saya besar di lembaga lain. Iya, besar banget. Tapi Bang kan jarang Bang. Ya. Polisi diperbantukan kan ini kan? Diperbantukan ke lembaga itu memiliki peran-peran sendiri kan Bang. Apalagi kan Abang punya. Saya merasa dalam posisi puncak karena masuk ke eselon 1. Ya, itu luar biasa. Itu memang satu achievement yang baik ya buat Abang ya. Bang, sebelum ini Bang, saya di akhir ini Bang, saya akan sebelum saya tutup nih Bang, perbincangan ini kan menarik. Saya mau pengen tahu Bang, Abang saya dulu pernah dengar Abang ada menangkap waktu ini saya balik nih waktu di Polres. Ini di Barreskrim ya? Di Barreskrim ya. Abang kan jadi tim itu kalau nggak salah. Ketua tim apa itu? Saya kan banyak dengar soal Abang ini. Nah, gitu. Saya tuh pengen tahu aja Bang.
apa yang menjadi kendala abang waktu itu ketika abang melakukan tugas-tugas itu kan kita tahu bang ya di penegakan hukum kita ini kan kadang-kadang berbenturan dengan kultur, sebenarnya kultur kita ini misalnya EU PKU, ada si Anu minta tolong A B C D, itu hal yang rahasia umum. Iya. Nah sekarang bagaimana abang mensiasati waktu itu kan? Iya. Nah, gimana bang? Begini, Abang ini cerita. pengalaman mungkin sampai sekarang penangkapan kayu terbesar belum ada lagi ya. Saya salut sama Pak BHD waktu itu sebagai Kapolri. Kabar Eskrim. Oh kabar eskrim. Beliau menugaskan saya dipanggil jam 12 malam di rumahnya, Jawa, Yang di Pondok Indah. di Pondok Indah. Saya ingat. Satria, kau kesini dulu. Oh siap, saya ke sana. Besok pagi jam 5:30 pesawat sudah siap, Brimob sudah siap, dan kau pilih penyidik-penyidik yang terbaik untuk melakukan tugas. Ikut Ya. serta di sini. Waduh. Jam Jadi, 5 jam jam 12, 12 Bang. malam. Berangkat jam setengah 6. Nah, siap. Jadi saya lapor kepada direktur saya, Pak Hadiat Moko pada saat itu. Iya. Di Tipiter. Ya. Iya. Dan izin, beliau merintahkan supaya siapkan 7 penyidik yang hebat untuk menangani kasus besar ini. Saya belum tahu kalau kasus apa itu. Iya. Menarik ini Bang. Ya, nanti di atas pesawat saya akan perintah apa yang menjadi perintah saya. Jadi kita jam 5:30 terbang dengan pesawat Sama Polairut Pak Adi, ya. Pak Adi Atmoko. Tidak, saya sendiri, Oh, saya sendiri, oke. ketua timnya. Terus penyidiknya Bersama penyidik kumpul dan 33 Brimob sudah siap. Oh. Jadi satu pesawat itu ada 43 orang. Oh, total Bang ya? Total semua. Oh, mantap ini Bang cerita ini. Bergerak kita terbang 15 menit terbang, saya lapor. Dan kami sudah berangkat. Tapi kami sasarannya ke arah Surabaya. Oh bukan, dah. Sampaikan ke pilot, arahkan ke Ketapang. Wah, Ketapang tuh Ketapang Pontianak dekat Pontianak. iya itu Kalimantan. Ya. Beritanya Satria, jangan sampai menunggu air pasang, karena kalau air pasang kapal akan berangkat semua. Sekarang mereka sudah muat kayu-kayu ilegal. Nah, jadi kita belum tahu sasarannya di mana. Iya. Kita berangkat ke Ketapang, menuju ke pos pol air, Iya. pos pol. Kecil Ya, banget, Bang. kecil sekali. Saya pengalaman, kita cek kapal yang akan berangkat mana. Oh, ada listnya kan? Ada listnya. Iya. Ini. Habis Di ini mana lah. sekarang? Ya. Oke. Kau diam. Siapkan speedboat semua. Wah, speedboat semua ada, mungkin ada 6-7. Semua tim bergabung di situ berangkat. Kapal yang muat kayu sekarang ada di pinggir sungai semua. Semua harus ditangkap. Udah, kita bergerak semua menunggu air akan pasang, bisa lari mereka karena ada yang sudah di muara, sudah siap. Bang ya. Di muara kita tangkap semua. Ada 22 kapal kita tangkap. Bang, besar itu. kali Bang tuh. Lah itu. Nah, yang jadi problema kan menurunkan barang bukti ini. Iya. Satu lapangan bola. Oh, Nah, kurang lebih 15.000 kubik pada saat itu. Nah, itu tangkapan yang betul-betul banyak. Kita turunkan satu persatu kayu itu, kita himpun dah. Para awak kapalnya kita tangkap semua. Proses, dan yang terlibat ada dari Kehutanan, dari Polri, dari semua sudah ditangani dan sudah berproses secara hukum tuntas. Nah, disitulah ketika itu mohon maaf Pak BAD, selesai tugas saya dipanggil, kebetulan sudah mulai pemilihan Kapolri pada saat itu. Iya.
dengan prestasi ini beliau Ya. beliau memaparkan kepada Kapolri dan kepada Menteri Kehutanan pada saat itu dan Presiden kalau tidak salah pada saat itu, sehingga ini sebagai pemicu mungkin beliau menjadi TB1 pada saat itu. Begitu Bang ya? Ya. Oh, ini Bang, jadi Bang, Karena Satria dengan keberhasilan ini, saya prioritas untuk sekolah. Saya mendapat sekolah Sespati. Oh, di situ Bang ya? Di situ. Oh, Jadi ya. saya bersyukur lah Ya. karena prestasi itu saya bisa sekolah, dan selesai sekolah beliau memberikan jabatan di Wadir Polair. Oh gitu Bang ya? Iya. Dan yang saya tidak lupa, terima kasih Pak BAD, karena saya hobi golf, saya dikasih hadiah 1 set golf. Oh, merek Maruman. Merek TaylorMade. Oh, TaylorMade. Luar biasa Bang. Aduh, ini Bang kesannya luar biasa Bang ya. Jadi penugasan yang begitu luar biasa. Mungkin yang Abang kesan tentu adalah bagaimana susahnya, suka dukanya menjadi penyidik Polri yang ditugaskan dalam tugas khusus tadi Bang ya. Ini luar biasa Bang. Mungkin para subscriber sudah mendengarnya, adik-adik banyak Bang di subscriber kita, banyak adik-adik kita Bang di kepolisian, ada senior-senior juga yang mungkin yang menyimak nih nanti Bang. Ini adalah bagaimana pengalaman Bang Satria ini. Nah, beliau ini nama lengkapnya adalah Satria Firdaus Maseo. Nah ya, Firdaus itu kayak Taman Eden aja Bang. Betul, siapa yang ngasih itu Bang? Orang tua ketika saya tanya, Ya. Papi kenapa kok diberi nama Firdaus? Satria Firdaus? Saya panggilan rumah itu Ferry. Ferry ya. Fer, kenapa Papi berikan nama Satria Firdaus Maseo? Kamu Papi inginkan jadi pendeta. Oh begitu Bang ya. Jadi, Kok jadi polisi? Jadi Satria di Taman Firdaus. Kenapa Iya. jadi polisi? Nah itu nyasar. ternyata Nyasar. jadi polisi sama-sama pelayan. Oh sama. Betul Bang, Ya, sama aja Bang. sama aja. Ladangnya beda aja. Ladangnya Bang, ya. beda. Itu. Nah jadi pemirsa ataupun yang mengikutinya, para pemirsa YouTuber ini, ya kita sudah dengar sendiri ya, ini adalah mengedukasi ya, pengalaman-pengalaman berharga ini yang tidak bisa dikembali ya, dan ini merupakan, menurut saya merupakan pembelajaran bagi kita semua, bahwa segala sesuatunya kalau kita tekadkan ya Bang, kita tekad, kita punya kemauan, kita memang punya bekerja secara hati Bang ya berhasil seperti yang tadi Bang ya. Betul. Terima kasih, aduh Bang, terima kasih sekali Abang sudah datang ke sini. Atas nama semua kru di sini Bang, mengucapkan terima kasih Bang Abang ya. Abang jangan nanti bosan-bosan, nanti kami undang lagi Bang. Oke. Sebenarnya saya pengen tanya banyak tuh tentang pengalaman Abang di tempat lain lah gitu. Tapi ya, karena waktu juga nggak apa-apa lah. Lain kali kita ini ya. Jadi saya ulangi lagi apa yang disampaikan ini semua mengedukasi kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang menurut saya menurut saya tuh harus ada clue-nya ya. Tapi sebelum ditutup nih Bang, coba Abang memberikan ini Bang, apa pesan-pesan buat ini Bang, silakan Bang. Pesan untuk adik-adik yang sedang bertugas lah, dimanapun Anda bertugas, pegang prinsip di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Kemudian ini prinsip saya, ya, prinsip saya. Seperti kilat, ya, seperti kilat menyambar itu tanpa suara. Begitulah dalam tugas. Kalau ingin berhasil dengan sasaran yang tepat, pegang rahasia betul-betul dan selalu jaga integritas diri. Itu saja. Oh, gitu Bang ya? Ya, ini jadi pemirsa ataupun yang menonton YouTube ini ya, itu pesan dari Bang Satria. Dan saya berharap juga apa yang disampaikan ini ya membawa kita kepada satu wawasan ya untuk bertambah. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat ya. Sekali lagi Bang, terima kasih ya.
Sukses buat kita semua dan terus semangat. Jaga kesehatan selalu. Wah, sip.